Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di Bagasa. Hari ini, di podcast kali ini gue mau ngobrolin soal pertemanan. Kalau bahas soal pertemanan, bakal ada banyak banget isu yang bisa dibahas, guys. Seperti drama-drama, atau mungkin baper karena temenan dan semacamnya. Nah, dalam masyarakat, mayoritas cowok itu temennya kebanyakan cowok. Atau cewek, kebanyakan temennya itu biasanya cewek. Tapi gimana jadinya kalau justru cewek itu kebanyakan temennya cowok? It's okay lah ya kalau si cewek itu tomboy. Tapi gimana jadinya kalau cewek yang sama sekali, totally, literally nggak tomboy sama sekali? Karena gue kenal sama tamu podcast ini itu dari zaman maba dan nggak ada tomboy-tomboynya, bahkan terkesan manja. Nah, ini mukanya Batman nih gue ngomong gini. Dan gue bakal coba untuk nanya-nanya gimana rasanya punya banyak teman cowok, apalagi ini teman cowoknya itu kebanyakan anak motor. Dan gue mau coba untuk ngulik sisi lain yang selama ini orang berpikiran kalau cewek punya banyak teman cowok itu pikirannya ganjen lah, mungkin gatel lah, kayak kurang temen cewek lah dan semacamnya. Tapi coba kita lihat lagi dan ngobrol sama orangnya langsung. Sebenarnya cowok itu kalau temenan gimana sih sama cewek? Oke, langsung aja kita sapa. Ini dia orangnya. Halo Cica. Halo Vera, selamat malam. Jangan lembut sekali suaranya. Ulang jadi ya. Oke. Halo Vera, selamat malam. Selamat malam. Nah, gimana kabarnya Cica? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada suara motor. Sekarang sibukannya apa Cica? Lagi sibuk PLKH sama ngeberkas. Lagi sibuk PLKH sama ngeberkas. Ya. Cica, lo? Iya. Ntar, ini mau lo gua atau aku kamu nih? Karena akunya lebih nyaman aku kamu, jadi kita aku kamu. Jadi aku kamu aja ya? Iya. Cica punya banyak teman cowok sejak kapan? Kalau punya banyak teman cowok itu dari awal masuk kuliah. Karena emang kayak kebetulan kenal sama satu cewek. Nggak satu sih, ada dua mungkin ya. Dan emang mereka itu satu kota. Dan ketemunya ya cowok, kebanyakan cowok. SD, SMP, SMA gimana? SD, SMP, SMA itu sama. Kayak ya udah ada temen cowok, ada temen cewek. Tapi kalau best friend? Best friend cewek, lebih ke cewek. Lebih ke cewek. Waktu SD, SMP, SMA? SMA ada yang cewek, ada yang cowok. Ada yang cowok. Kalau kuliah? Lebih ke cowok. Lebih ke cowok. Dan itu karena punya kenalan dari satu cewek, bisa akhirnya punya banyak teman cowok gitu? Iya, benar. Apa yang ngebuat jadi punya banyak teman cowok? Maksudnya karena apa? Misal karena pernah nongkrong satu kafe kah? Atau gimana? Pernah, apa ya, yang ngebuat banyak temen cowok. Kalau pas kuliah ya itu tadi karena adanya kenalan. Tapi kalau kesini kayak itu tuh nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja? Gimana tuh ceritanya? Abis pulang dari nongkrong sama yang temen cewek. Oke, siapa namanya? Yu Depi. Oke, Yu Devi. Iya. Yu itu artinya kakak ya guys? Iya. Terus mampir ke Alfamart. Oke. Tanpa disengaja kayak ada komunitas motor. Mereka tuh kayak lagi mampir, lagi istirahat. Tiba-tiba ada yang ada yang nyeltuk gitu kan, ngajak. Gimana tuh? Ngajak kenalan lah intinya ya. Udah akunya diem. Terus tiba-tiba si yang Kak Depi tadi ya udah diladenin kan. Habis itu ternyata tanpa sepengetahuan aku si Kak Depi sama yang itu tadi tuh berlanjut. Berlanjut apa nih maksudnya? Berlanjut maksudnya tuh kayak chatan, ngajak ketemu, terus ya temenan gitu, bukan yang dalam arti berlanjut gimana. Waktu si cowok pertama kali ngajak kenalan, kamu kan belum belum akrab sama cowok maksudnya ya? Nah. Perasaan kamu gimana waktu itu? Perasaan aku ya biasa aja, karena apa? Karena aku nggak kenal sama mereka, jadi ya udah aku anggap cuek aja. Nggak kaku? Nggak. Langsung nyambung kalau ngobrol? Oh, kalau awalnya iya aku agak Takut diem lah, mungkinlah kaku lah, karena belum pernah ketemu, dan sekali ketemu mereka itu
cowok semua dan ceweknya cuma aku sama si Kak Devi. Itu totally semuanya cowok. Totally cowok. Di mana itu? Aku sama Kak Nongkrongnya? Devi. Di kafe. Awalnya ketemu di kafe. Oke, itu sampai malam. Yap. Sampai jam berapa nih kalau sama anak-anak motor? Kalau di kafe? Kalau sama mereka ya kurang lebih jam 11-12. Dan setelah nongkrong di situ, jadi sering nongkrong setelahnya di tempat lain, gitu. Karena mereka emang kayak satu kafe itu emang base camp mereka, jadi ya emang nongkrongnya di situ. Kamu udah berapa kali nongkrong sana? Sering ya? Sering banget. Sering Ya? banget. Udah nggak bisa dihitung mungkin kalau dihitung kali. Tiap minggu Eh 5 kali. Kalau seminggunya enggak, kayak cuma sekali. Oh, Karena gitu. mereka itu biasanya kumpul di malam minggu atau emang kalau malam sebelumnya karena emang ada bahasan yang bakal dibahas untuk kedepannya gitu sih. Emang apa sih biasanya yang dibahas sama anak-anak motor? Berkelakar. Bekelakar itu bentar ada Apa motor. ya? Oke, bekelakar itu bahasa Palembang artinya Bercanda. ngobrol Iya. lah ya. Karena sebenarnya kalau mereka ngobrol seriusnya kalau ada event atau kalau ada kegiatan, tapi kalau cuma kumpul kayak kayak udah kumpul santai aja gitu ya, paling cerita-cerita biasa, nggak ada bahasan khusus. Oh, ada event-event juga tuh anak motor. Banyak. Kamu pernah ikut? Alhamdulillah pernah. Event apa tuh? Kayak event enip mereka, Oh, terus gitu. event kayak mereka harus datang ke acara enip itu ataupun event kemarin sempat pernah ikut event mereka kan keluar kota dari Palembang. Oh, wow. Dan kamu berarti benar-benar udah masuk kayak di grup WA-nya masuk gitu. Kalau Di grup grup-grup. WA belum, karena emang notabene aku di sini masih masih Kayak ikut seru aja gitu. masih ikutan lah, belum notabene masuk ke grup sebentuk grup WA mereka belum. Oh, Tapi oke. emang kemarin udah disuruh buat masuk, tapi Terus? akunya belum mau. ya udah ntar deh jalanin Kenapa? dulu. Kenapa nanti? Karena aku mikirnya kayak masih masih ya udah gini aja dulu kayak gitu. Ntar kalau emang udah pengen Nanti masuk. ya udah masuk kayak gitu. Oke. Walaupun nggak masuk ke grup WA mereka, tapi udah punya kontak mereka satu-satu. Dan sering diajak nongkrong. Iya. Malam ini nongkrong nggak? Ini kami recordnya malam guys, BTW. Malam ini rencananya iya. Rencananya tapi iya. belum tahu karena tempat mereka buat nongkrongnya lumayan jauh. Emang Pernah nggak sih, sorry ya dipotong. Oke. Pernah nggak sih nongkrong kamu sendiri yang cewek? Tanpa ada Kak Devi? pernah? Ya, Pernah? pernah. Mereka yang ngajak? Atau kamu yang lagi gabut mau ikut? Diajak. Pernah. Diajak. Gimana rasanya tuh? Sendirian? Apa ya? Rasanya kayak biasa aja karena aku udah nganggap mereka ya kayak teman, kakak. Lebih tepatnya sih kakak karena mereka kayak ya udah kayak mengayomi aku kayak gitu kan. Ya udah biasa aja sih sebenarnya, tapi malah lebih seru. Karena apa ya? Bahasan kita tuh nggak terlalu, kalau cewek kan terlalu apa sih yang dibahas? Kalau nggak Apa? skincare, percintaan. Oke, terus? Ya gitu-gitu kalau cewek, tapi kalau Kalau cowok cowok? lebih luas kayak gitu, lebih bisa diajak ngobrol gini, bisa diajak curhat, bisa kayak mereka tuh lebih easy go kayak gitu, lebih mudah diajak Easy going, ngobrol, iya easy going kayak gitu. Kalau emang cewek nggak bisa diajak curhat? Bisa, cewek bocor. bisa banget diajak curhat, tapi ya itu satu bocor ya. Terus terkadang emang mungkin atau bosan atau gimana, terkadang kita curhat itu kayak cuma diiyain aja. Oh, kayak angin lalu bagi Ya cewek. bener, bagi cewek kayak oh iya ya, oh ya udah gitu. Tapi kalau cowok kenapa kayak gini kan, kok gitu, kok gini, kok gitu, banyak yang ngebuat kita itu lebih nyaman kayak gitu cerita sama mereka. Kamu pernah nggak sih curhat nih sama cowok, terus reaksinya bener-bener sampai nolongin beneran? Misalnya kamu kan lagi ada curhat, ada masalah gitu, atau masalah percintaan, dia beneran sampai dateng nolongin beneran. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Karena emang biasanya kalau
kalau ada cewek curhat sama cowok atau sesama cowok curhat, biasanya si cowok tuh ngebantu bener-bener, Iya. ya literally ngebantu. Benar. Pernah dibantuin? Pernah dibantuin sampai kayak apa ya, kayak aku nggak bakal ngira dia bakal ngebantuin segitunya kayak. Oke, masalah apa waktu itu? Tentang apa aja deh, nggak usah ditutup-tutupin. Tentang kemarin tuh pertama awal masuk kuliah pernah kayak ada orang yang ngaku-ngaku sebagai dosen. Oh, kayaknya Iya. aku juga tahu yang itu. Bener kan? Iya, terus. Ya udah kan, pagi-pagi tuh di video call ngakunya dosen, Iya. tapi tanpa emang ada dosen atas nama itu kayak gitu. Tapi setelah aku tanya sama cutting aku, dosen itu tuh orangnya bukan yang rese sama siswa itu, enggak, yang emang terserah kayak gitu. Orang yang pakai rok mini aja dia nggak negor, apalagi aku yang pakai jilbab. Jadi waktu itu dosen tuh nge-video call. Dia itu ngomong pakaian aku kurang sopan, padahal aku itu pakai jilbab. Oke, dan akhirnya teman cowok kamu ngebantunya Aku gimana? itu cerita kan sama mereka bahwasanya aku tuh kayak gini, kayak tadi kan. Terus aku minta kayak gimana nih? Terus mereka tuh langsung kayak ya udah, langsung ada yang hubungin cutting, langsung ada. Aku kan ada kayak sepupu aku nih yang juga kerja di Unsri. Oke. Mereka tuh sampai tahan ngebolos kuliah buat nemenin aku nemuin si sepupu aku itu di fakultas lain gitu. Saya kayak oh ya udah, sampai tahan ngebolos kuliah demi nemenin kayak gitu. Akhirnya ketemu nggak orang yang ngeganggu itu? Enggak, karena Ya, ketemu. abis dia itu video call terus kan, video call. Karena emang nggak aku angkat, terus pas aku mau screenshot Iya. ID, dia kan lewat line nih, ID line itu ternyata line aku udah diblokir duluan, Oke. jadi nggak Mungkin- bisa dicari. Mungkin kamu terlalu menawan sehingga menarik orang untuk video call. Oke, kembali ke laptop guys. Berarti kalau curhat sama cowok, menurut kamu itu benar-benar bisa lebih ngebantu ya Iya, daripada benar. cewek. Cewek sebenarnya bukan tempat yang buruk untuk curhat. Iya benar. Cuman kadang-kadang cowok punya aksi yang lebih nyata gitu ya. Iya, terkadang cowok itu reaksi mereka tuh kayak lebih buat kita tuh lebih nyaman, lebih bisa kayak lebih terbuka lagi. Ntar kalau sama cewek kan paling gimana nih kayak gitu. Cuma sekedar mereka mungkin juga nggak berani buat nanya langsung secara lebih dalam karena ngehargain perasaan kita mungkin. Tapi kalau cowok itu ya udah mereka langsung mau to the point kayak gitu. Nah, masalah kamu apa sama siapa? Ya udah, kalau kita cerita, aku sempat bilang kalau kamu ceritanya setengah-setengah, mereka nggak bakal bisa ngebantu total. Iya, benar. Tapi kalau kamu langsung to the point, mereka bakal bisa tahu masalah kamu itu apa dan bisa langsung ngebantu gitu. Oke. Terus pertanyaan aku, kenapa Cica sampai sekarang itu nyaman temenan sama cowok? Maksudnya kayak konsisten beneran temenan sama cowok. Yang ngebuat aku nyaman temenan sama cowok, kayak mereka lebih bisa ngertiin aku. Mereka lebih mengerti. Iya, karena kamu tahu sendiri kan, biasanya cewek itu orangnya mood. Oke. Ya. Moodnya itu kadang turun, kadang naik. Kalau sama cewek, kalau kita lagi moodian, ceweknya juga apa sih ini, tiba-tiba marah, tiba-tiba ini, pasti yang si cewek ikut kesal kan. Tapi kalau cowok enggak, justru dia bakal kayak Sabar. atau justru bakal kayak ngerayu buat balikin mood lagi. Terus kayak, atau walaupun nggak bisa, ada aja tindakan yang mereka lakukan itu bisa ngebuat mood kita tuh balik lagi. Emang pernah ada cerita apa sih di balik itu? Pernah ada Yang cerita mana apa? nih? Enggak ada. Sampai apa yang pernah mereka lakuin teman-teman cowok ini buat ngebalikin mood kamu? Apa ya? Mungkin karena saking, aku jujur nih, aku orangnya mutan kan, mutan nih. Kemudian ya. Ya mudian lah. Banget sih kayak kalau gitu. Cica. Tahu kan, aku orangnya mudian oke. banget. Terus Sampai pernah ada nih satu cerita yang ngebuat aku tuh sampai nangis tuh. Sampai kenapa? enggak sih, itu tuh kayak
even ada satu acara, Ah, kamu tahu kok cowoknya, nah sedangkan aku tuh sebenarnya nggak terlalu deket sama dia. Emang kenal satu organisasi. Kayak aku sebagai panitia tuh di situ. Oke, terus? Ada satu masalah lah ya yang ngebuat Ada aku problem. tuh, iya Oke. problem lah yang ngebuat aku tuh kayak capek. Mhm. Kayak aku sendiri yang gerak, Hah? padahal di belakang itu tuh banyak orang. Jadi yang ngebuat aku tuh sampai nangis. Tapi aku tuh Oke. mau balik, terus tiba-tiba dia nyamperin, dia nanya tuh kenapa, dia ngomong ceritalah aku bla 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 gitu kan, dengan masalah si di balik organisasi ini tadi. Ya udah, terus dia ngomong, bukan ngomong sih, kayak ngelawak gitu, apa sih? Oh, bercanda gitu lah ya di depan aku. Ya udah, aku Moodnya jadi ngomong. balik. Enggak, belum. Aku Oke, ngomong. terus? Anterin balik nih, aku ngomong kan. Terus dia ngomong, Terus dia ngomong apa? nggak mau tuh nganterin aku balik. Nah, Aku maksa buat minta anterin balik. Ya udah, tiba-tiba tiba-tiba? ya udah ikut aku aja dulu, dia ngomong. Oh oke, kayak cuma apa ya, tindakan dia itu kecil tapi bisa ngebalikin mood gitu, kayak dia ngajak kamu jalan ya? ya diajak apa ya, kayak keliling, terus jajan, terus dia ngobrol-ngobrol buat ngebalikin mood, sampai akhirnya aku nggak jadi buat balik. Itu berdua? Iya. Dan kamu nggak baper? Enggak, karena gimana ya, aku udah nganggap dia itu kayak temen atau sahabat. Aku tuh kayak punya prinsip, Ah, nggak mau yang namanya deket, kalau deket ya emang deket. Nggak mau yang namanya pacaran atau baperan sama teman aku sendiri. Yang awalnya emang udah jadi teman dan harus baper atau pacaran. Itu udah kayak, apa ya, nggak, kalau menurut aku nggak enak banget kayak gitu. Yang awalnya itu temenan, tiba-tiba di tengah jalannya harus pacaran atau baper-baperan. Udah paling Oke. no. Terus, tapi kamu beneran nggak pernah baper? Enggak. Tapi ada nggak pengalaman temen kamu yang akhirnya nggak deketin kamu? Nggak mungkin kan, nggak ada di antara sebanyak itu cowok. Ada. Ada? Bahkan mungkin bisa dikatain beberapa. Dan gimana kamu nanggep? Ada cerita nggak nih? Atau gimana kamu nanggepinnya? Kalau cerita ada. Sebenarnya kamu juga tahu ini masalah cerita ini ya. Anda Yang mana ini ya? Yang mana ya? Itu juga awal maba nih. Adalah salah satu cowok dari rombongan itu juga. Iya. Posisinya si cowok itu, awalnya aku nggak tahu nih kalau dia itu ternyata baper sama aku. Tiba-tiba ada temen cowok yang satunya ngomong. Oh. Tahu kan? Oke, terus gimana? Kita Ngomong sharing aja. tuh. Ah, Kalau si yang satunya itu tuh baper nih sama aku. Ya. Ya udah, aku biasa aja tuh. Dan posisinya aku emang lagi deket sama cowok lain. Oh, emang saat itu lagi deket sama cowok lain. Sama cutting aku yang emang lagi deket posisinya. Aku nanggepin. Bentar, ini yang temen kamu tanggepin? Enggak, Yang cutting kamu tanggepin? Iya, aku nanggepin yang si cutting. Karena kamu lebih suka ke cutting? Ya gitu. Buat cutting yang ngedenger ini, kamu pernah disukain sama si Ca? Enggak, bukan disukain dalam gimana ya. Ditanggepin? Lebih? Iya, karena dia lebih, ya itu, karena aku lebih kenalnya duluan sama si dia. Oke. Dan dia lebih bisa memahami aku pada saat itu. Pada saat itu. Oke, balik lagi. Terus gimana? Akhirnya, kayak kronologinya. Gimana lagi? Habis itu, ya udah kan. Karena emang tiap harinya ketemu tuh sama si teman yang satunya itu. Aku kayak canggung nih cerita. Karena sampai sekarang masih temenan sama itu orang. Santai. Tapi emang udah tahu semua kan Ya, cerita udah tahu itu. Sampai ya udah nih, karena ketemu terus kayak digoda-godain lah sama si yang lain, termasuk Anda ya yang menggodain saya. Masa sih? Mukanya jijik banget. Anda nggak sadar diri ya. Oke, terus? Sampai akhirnya emang kayak nggak nyaman. Emang aku ngerasa nggak nyaman.
Bener nggak nyaman? Emang enggak nyaman. Aku tuh berusaha buat kayak bersikap biasa aja sama dia, kayak ya udah nganggep kayak aku temenan sama yang lain. Kamu bentar, kamu nggak nyaman karena dia teman kamu atau kamu nggak nyaman karena sikapnya? Aku nggak nyaman karena dia teman aku, tapi dia kayak baper ke aku. Padahal kita geng kan waktu itu aja itu kayak Ya. sikap dia itu beda ke aku, yang udah sikap dia beda dan udah digodain juga sama kalian, sama yang lain. Terus endingnya gimana? Sempet nyatain nembak? Endingnya aku nggak tahu nih. Kemarin itu sempet temennya aku juga nih, si cowok yang satunya sempet kayak, aku nggak tahu dapat cerita dari dia. Aku nggak ngerasain langsung kan, nggak tahu secara langsung. Kayak dia tuh udah nyiapkan sesuatu. Oke. Emang posisinya aku di Palembang tuh, udah di Palembang. Yang tahu ini cuma beberapa orang sebenarnya. Ya, dan sekarang semuanya tahu. Sekarang semuanya tahu gara-gara kamu. Oke, dia udah nyiapin sesuatu. Aku taunya dari orang kan. Aku nggak tahu kebenarannya itu benar atau enggak. Oke, terus? Posisinya aku lagi di Palembang sore. Terus tiba-tiba dia nelpon aku, nanyain di mana. Aku ngomong, aku lagi di mobil, posisinya mau balik ke Indralaya. Emang besoknya kuliah kan? Ya, besoknya kuliah. Serius dia ngomong gitu. Aku yang ingetnya gitu. Iya, dia ngomong, emang kenapa? Aku ngomong bilang. Si dianya katanya udah nyiapin sesuatu. Dia ngomong gitu sama kamu? Si temennya itu ngomong itu sama oke. aku. Terus? Nyiapin apa? Aku ngomong kaget lah kan. Pokoknya dia cuma nyuruh aku buat nyuruh si temannya tadi buat nelpon aku, buat ngejemput aku. Posisinya aku ngomong, aku udah di mobil. Dia ngomong kan, terus serius tuh dia ngomong, iya aku ngomong. Terus aku kasih lah nih ke mamang ke sopir. Travelnya itu buat ngomong. Oh ya udah, dimatiin kan sama si temennya. Tiba-tiba dia yang nelpon aku. Di mana? Aku Terus? ngomong. Aku udah di mobil mau balik. Terus kenapa? Aku jawab gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa dia gitu. Udah selesai? Terus dia ngomong, ya udah aku mau ngebatalin yang udah aku pesen. Hah? Wow. Oke, aku diem tuh posisinya. Kamu jawab apa? Enggak, langsung dimatiin sama dia. Terus? Udah, gitu. Terus aku nanya tuh, pas ketemu tuh aku nanya, emang nyiapin apa? Aku ngomong gitu kan. Terus dia ngomong, ya udah lupain, gak usah diingat. Ya udah. Dan nggak ada pembahasan apa-apa lagi tentang hubungan kalian semenjak itu? Dia masih berusaha tetap kayak ngedeketin, tapi ya udah beda. Respon akunya tetap kayak gitu. Karena aku bilang aku paling nggak nyaman dideketin sama teman sendiri. Benar. Ya. Karena aku nganggapnya kalau udah temenan ya udah temenan aja kayak gitu, nggak usah bawa-bawa perasaan, nggak usah bawa-bawa baper-baperan gitu. Karena aku mikirnya ke depan. Kalau kita udah baper, ya apalagi kalau udah sampai jadian tuh, pasti ada yang namanya putus, berantem. Benar. Pasti kan pas kita udah ketemu, apalagi nih satu kampus, kalau udah ketemu pasti Gak enak ya? kayak nggak enak gitu ya udah kayak. Dan memang kadang-kadang kedewasaan pertemanan itu diukur dari pacaran atau enggak mereka sih. Iya, benar. Kalau mereka temenan, sahabatan, tapi ujungnya pacaran, itu nggak murni temenan. Karena emang berarti dari awalnya udah ada niat. Ada maunya. Gitu. Benar. Oke, dan aku pernah dengar nih sama kamu cerita soal pengalaman berdua sama salah satu anak motor ya. Kamu udah sering, enggak deh, sebelum itu ya, sebelum aku ngobrol di soal itu, kamu udah sering nih ya berarti touring sama anak motor? Atau pernah aja? Belum. Kalau touring belum? Belum. Tapi kalau riding bareng? Nah, kalau riding bareng emang pernah. Tapi itu posisinya banyak orang, sama yang lainnya juga. Sama yang lain? Dan ada yang cewek, si Kak Depi tadi. Kenapa emang aku awalnya kan emang kenal sama mereka itu gara-gara si Kak Depi. Oke. Gitu. Jadi kemana-mana emang sama dia. Riding bareng sampai keluar kota tuh? Kalau riding nggak, sampai Palembang nih, yang emang riding touring yang itu tuh ya pernah satu kali tuh ke luar Palembang. Yang ke Bangka? Iya, ke Bangka. Oke, nah ini mengarah ke Bangka ya, kita bahas
Si Cica ini pernah cerita sama aku guys soal dia pernah ke Bangka tapi nggak bareng sama yang lain. Karena bener. kamu telat ya posisinya. Iya, posisinya mereka berangkat pagi. Kamu kuliah dan ya? paginya aku ada UTS. Ada UTS dan kamu apa namanya berdua akhirnya sama salah satu anak motor ke Iya, Bangka. benar. Gimana perasaannya berdua sama cowok ke Bangka? Anak motor lagi. Perasaannya sebenarnya awalnya takut. Takut lah ya berdua gitu kan. Cemas karena emang untuk pertama kalinya aku memberanikan diri pergi ke luar kota dan itu naik motor cuma berdua. Dan itu Gini, bentar. apa nih? Anak motor itu punya pandangan yang mungkin dipandang orang anak yang bebas, yang barbar, ada Iya, beberapa benar. orang bilang. Dan apa namanya? Apa yang dia lakuin selama perjalanan? Kamu nyaman nggak? Selama perjalanan aku merasa nyaman karena emang kayak apalagi yang posisinya di motor tuh emang ya udah duduk dibonceng ya udah kayak ya udah jalan biasa aja. Dia nggak ada sebenarnya. modus sama sekali? Enggak. Nggak ada. Kalau gombal-gombal mungkin ada ya? Enggak. Nggak ada juga. Kayak cuma cerita biasa aja di motor karena emang posisinya kan sore tuh nyampe kapal sore. Nah posisinya dia juga capek. Ya udah pas di kapal kayak cuma cerita-cerita. Dan dia nggak ada ngelecehin kamu kan sebagai seorang wanita? Enggak. Jadi Malah dia justru kayak ngelindunginya dalam arti ngejaga gitu. Iya kayak apa ya? Aku mau beli minum pun nggak dibolehin sama dia, aku Kenapa? perginya sendirian kayak gitu. Oh, Ya harus udah ditemenin biarin sama dia dia. yang beli, kamu duduk aja di sini, dah gitu. Kayak Oke. tunggu gitu aja sih. Ya kita bayangin aja kalau itu berdua jalannya sama cewek. Betapa rempongnya berdua gitu ya daripada bukan lagi. sama cowok ya. Jadi nggak selamanya ini ya buat seluruh pendengar, nggak selamanya temenan sama cowok itu berarti kita harus apa ya menjadi orang yang tomboy. Yep. Dan kadang-kadang temenan sama cowok itu justru lebih memberikan impact yang positif buat cewek terutama karena butuh sosok yang mungkin bisa ngejaga. Apalagi buat aduh, suara motor terus nih. Apalagi buat seorang Cica yang notabene dari rantau. Yep. Yang otomatis mungkin keluarga nggak terlalu banyak di sini. Jadi butuh banget sosok Benar-benar. cowok yang bukan pacar tapi teman. Temen. Oke, pertanyaan menuju terakhir nih, gimana ngadepin orang-orang yang selama ini mandang kalau cewek yang temenan sama cowok, yang banyak punya teman cowok, itu kadang-kadang dipandang wah ganjen nih, gatel Iya, nih, bener. wah atau wah kayak nggak punya teman cewek ya, temenan Iya. sama cowok gitu. Nah itu kamu ngadepinnya gimana? Ngadepin orang yang kayak gitu gimana ya, aku nggak mau ngejudge atau ngomong apa-apa karena aku apa ya, kalian tuh belum ngerasain gimana rasanya punya temen cowok secara langsung. Awalnya aku juga kayak ragu tuh mau banyak temen cowok karena aku juga awalnya mikir wah banyak temen cowok pasti gimana nih, apalagi yang ceweknya cuma kayak dikit gitu kan, yang cuma notabene berdua ataupun bertiga lah terkadang. Nah anggapan aku ya, jangan menjudge duluan kayak orang yang punya temen cowok itu playgirl apa sih, playgirl lah, iya. atau kayak ganjen lah kayak gitu Ah. kan. Kalian harus ngerasain dulu gimana dapet punya 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 temen teman cowok itu yang banyak. Justru mereka bakal kayak lebih ngejagain kita, kayak lebih ngayomin kita, kayak lebih kalau kamu butuh apa-apa tinggal hubungin aja, jangan sungkan kayak gitu. Dan aku pernah berada di satu titik yang kayak di situ aku ngerasa kayak apa ya, temen cowok tidak setiap cowok itu ganjen lah atau apalah kayak gitu. Aku pernah pas ke Bangka sih posisinya tuh, ke Bangka. Posisinya emang lagi ada acara di sana, ada event. Terus kayak ada apa ya, kayak posisinya namanya cowok, posisinya di situ ada cewek nih. Posisinya mereka tuh kayak ngegodain bukan dalam arti mau ganjen gimana, lucu-lucuan. Ya. Terus ada si cowok yang mau nyamperin aku sama si Kak Depi tadi. Terus mereka langsung ngomong,
nggak usah macem-macem sama mereka, karena di sini yang ngebawa kami itu mereka, jadi mereka yang bakal bertanggung jawab sama kami berdua. Mereka sampai ngomong gitu? Iya, sampai ngomong. Wow. Nggak usah takut, nggak usah takut banyak yang ngegoin. Ada mereka yang bakal ngejagain kayak gitu. Sampai aku langsung, wow, di sini aku ngerasa kayak apa ya? Nggak semua anak motor itu mempunyai sifat yang jelek, nggak baik gitu yang ya? kurang baik. Karena kan stigma orang itu anak motor tuh ya gitu kan, tahu kan Inilah. mikirnya. Oke. Pengen matain stigma orang aja sih, nggak seluruh apa ya anak motor itu kayak gitu. Oke. Terakhir, apa pesan Cica buat semua cewek di seluruh Indonesia? Atau mungkin pesan Cica buat semua cowok di seluruh Indonesia yang baru mau temenan sama cewek? Kayak, kalian para cowok di seluruh Indonesia harus menghargai cewek ya, kayak gitu. Atau kalau temenan sama cewek jangan kayak gini. Kami tuh nggak suka loh kayak gini. Apa yang mau Cica sampaikan? Yang mau aku sampaikan buat cowok yang mau temenan sama cewek, jangan bawa perasaan. Jangan Kalau baper. bisa, ya jangan baper. Karena kalau udah baper, bakal susah ngebalikin awal mulanya kita tuh temenan kayak gitu. Kalau udah baper, iya. bakal susah Benar. buat balik lagi gitu. Buat apa nih? Buat ceweknya, Ceweknya. kalau temenan sama cowok harus gimana? Buat cewek yang mau temenan sama cowok, jangan takut takut di apa-apain, takut dilecehin atau takut kayak mereka bakal macem-macem sama kita. Selagi kitanya bisa menjaga diri, selagi kitanya enggak juga macem-macem sama mereka, enggak minta yang macem-macem juga sama mereka, ya mereka enggak bakal kayak gitu. Justru bakal mereka terjadi yang bakal, aneh-aneh ya? iya mereka enggak bakal berbuat yang aneh-aneh. Justru mereka bakal ngejagain kita, kayak ngayomin kita gitu. Oke, berarti Jadi jangan takut temenan sama banyak cowok. jangan takut temenan sama banyak cowok. Berarti guys, kesimpulannya gini, nggak semua cowok itu kalau temenan sama cewek ada maunya. Bener dulu. Tapi ada juga yang ada maunya. Itu yang cowok-cowok yang bangsat iya. kali ya. Itu artinya kita sebagai cowok nih ya, kalau gua ngomong dari sisi cowoknya, kita sebagai cowok itu juga harus mampu untuk ngejaga apa ya yang namanya gini deh singkatnya, kita harus mampu menghargai cewek. Iya, benar. Sebagai cewek, kalau aku nyaranin buat kalian sebagai cewek harus mampu juga memilah teman-teman cowok. Iya, benar. Kalau mau temenan sama cowok, jangan semua cowok lantas ditemenin, nggak boleh juga. Kita kan tahu sama pribadi teman-teman kita sendiri. Nah, yang pasti gue bertujuan di sini buat ngebuka pandangan kalian bahwa temenan sama cowok bagi seorang cewek itu nggak selamanya negatif. Iya, benar. Dan ada sisi-sisi menarik yang harus kalian coba dengan cara temenan dengan cowok itu Dan langsung. ya, benar. Satu lagi nih, sampai aku malah dapet emang kakak. Hah? Justru jadi kayak kakak aku di dunia rantau ini gitu. Kayak kakak angkat gitu ya? Iya, bener kayak kakak angkat yang lagi di mana sama siapa, kayak apa ya, kayak bener-bener khawatir gitu. Bukan cuma sekedar temenan, tapi justru bisa jadi kakak kayak gitu untuk aku. Wow, oke. Nah gitu guys, bahkan Cica aja sampai dapat kakak angkat. Kalian gimana? Ya, kakak angkat nggak apa-apa, jangan aja pacar angkat. Iya. Suami Kayak angkat. kamu dah. Kamu kan banyak pacar-pacar. Aku nggak pernah pacaran, guys. Oke guys, sekian aja obrolan tentang punya banyak teman cowok. Thank you dan wassalamualaikum. Dah, clear.